Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dengan saya, Nyai Paricara. Kali ini saya akan membagikan sedikit cerita ya. Ini tentang Ken Arok ya, seorang raja pendiri kerajaan Singasari yang sebelumnya adalah seorang perampok. Ken Arok memiliki nama lain Ken Anggro, juga biasa disebut Sri Rangga Rajasa. Lahir di Jawa Timur pada tahun 1182 dan meninggal pada tahun 1227. Ken Arok disebut sebagai Wangsa Rajasa. Ialah pendiri kerajaan Tumapel atau yang biasa disebut Kerajaan Singasari. Ia bertahta pada Singasari dan menjadi raja bergelar dengan nama Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi pada tahun 1222. Ken Arok adalah putra dari Gajah Para. Ia lahir di desa Campara, Blitar. Ibu Ken Arok adalah seorang wanita dari desa Pangkur. Ibu Ken Arok bernama Ken Endok. Ayah Ken Arok sendiri adalah seorang pembantu dari Adipati yang biasa disebut Wedana. Pada era kerajaan Kediri, Gajah Para kemudian meninggal dunia saat Ken Arok masih berada dalam kandungan ibunya yaitu Ken Endok. Ibu Ken Arok dibawa ke Kediri dan bayinya yaitu Ken Arok dibuang di sebuah pemakaman. Kemudian ditemukan oleh seorang pencuri bernama Lembong. Ken Arok tumbuh menjadi seorang yang nakal. Ia ahli dalam mencuri dan gemar sekali bermain judi, sehingga membuat Lembong merasa jengkel dan ia begitu banyak hutang karena Ken Arok. Lembong pun akhirnya mengusirnya, dan Ken Arok kemudian bertemu dengan Bango Samparan dan diasuh oleh Bango Samparan, seorang penjudi dari desa Karuman. Ken Arok dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Ken Arok kemudian bersahabat dengan Tita, anak kepala desa Siganggeng. Dan Ken Arok beserta Tita menjadi pasangan perampok yang ditakuti di seluruh kawasan kerajaan Kediri. Setelah malang melintang, Ken Arok kemudian bertemu dengan seorang Brahmana dari India bernama Loh Gawe yang sengaja datang ke tanah Jawa untuk mencari titisan dari Dewa Wisnu. Dan ciri-ciri itu ada pada diri Ken Arok sebagai orang yang dicarinya selama ini. Loh Gawe kemudian membawa Ken Arok ke Kadipaten Tumapel, yaitu salah satu daerah bawahan kerajaan Kediri. Dan saat itu Tumapel dipimpin oleh seorang aku bernama Tunggul Ametung. Karena bantuan Loh Gawe itulah Ken Arok kemudian diterima bekerja sebagai pengawal pribadi Tunggul Ametung. Dan selanjutnya Ken Arok kemudian jatuh cinta kepada Ken Dedes, istri dari Tunggul Ametung yang sangat jelita. Dan dikatakan oleh Loh Gawe, jika Ken Dedes akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Dan hal itu membuat Ken Arok semakin berkeinginan untuk merebut Ken Dedes dari Tunggul Ametung. Meskipun sebenarnya hal itu tidak direstui oleh Loh Gawe. Demi tercapainya sebuah ambisi, kemudian Ken Arok mendatangi seorang empu ya, pembuat senjata bernama Empu Gandring. Sebelumnya Ken Arok diperkenalkan oleh ayah angkatnya bernama Bango Samparan ya untuk bertemu dengan Empu Gandring. Dan kemudian Ken Arok memesan keris kepada Empu Gandring untuk membunuh Tunggul Ametung ya. Dan Empu Gandring menyanggupinya untuk membuat senjata tersebut berkisaran 1 tahun ya, baru keris itu bisa jadi dengan sempurna. Akan tetapi Ken Arok sudah tidak sabar ya, dan dia kembali mendatangi Empu Gandring dalam waktu 1 bulan saja. Dan tentunya keris itu belum jadi ya, belum ada sarungnya, belum sempurna. Dan
Ken Arok tetap memaksa kepada Empu Gandring untuk menyerahkan keris tersebut, dan Ken Arok kemudian mengambil keris tersebut dan menusukkannya kepada Empu Gandring. Di sisa-sisa hidupnya yang kala itu Empu Gandring sudah sekarat ya, dia mengeluarkan kutukan kepada Ken Arok bahwasanya keris itu akan memakan korban ya, dari 7 keturunan raja ya, termasuk Ken Arok sendiri akan mati oleh keris tersebut. Setelah mendapatkan keris tersebut, kemudian Ken Arok pulang ke Tumapel ya, dan kembali bekerja di tempat Tunggul Ametung. Kebo Ijo adalah bisa dibilang sahabat dari Ken Arok ya. Dia sangat tertarik kepada keris yang dibawa oleh Ken Arok. Kemudian Ken Arok pun meminjamkan keris itu kepada Kebo Ijo. Kebo Ijo dengan bangga memamerkan kepada orang-orang bahwasanya ia memiliki keris yang sangat ampuh. Dan hal itu dipamerkan ke seluruh orang-orang Tumapel ya. Dengan itu kemudian Ken Arok memiliki siasat untuk membunuh Tunggul Ametung, dan dikiranya yang membunuh adalah Kebo Ijo. Pada malam harinya kemudian Ken Arok menusukkan keris dari Empu Gandring ke dada Tunggul Ametung pada malam hari ya. Kemudian meninggalkan keris tersebut masih tetap berada di tubuh dari Tunggul Ametung. Pagi harinya orang-orang dari Tumapel ya, termasuk bawahan dari Tunggul Ametung ya, menyaksikan kematian Tunggul Ametung dengan tertancapnya keris Empu Gandring di dada Tunggul Ametung di atas ranjang ya, karena memang lagi tidur. Kemudian orang-orang pun mengira bahwasanya yang membunuh Tunggul Ametung adalah Kebo Ijo, dan pagi harinya kemudian Kebo Ijo diberi hukuman mati. Saat itu Ken Dedes menyaksikan bahwasanya suaminya dibunuh oleh Ken Arok, tapi Ken Dedes sendiri mendukung dengan yang dilakukan oleh Ken Arok dikarenakan Ken Dedes tidak menyukai Tunggul Ametung karena pernikahan mereka adalah itu dipaksa menikah dengan Tunggul Ametung. Saat itu Ken Dedes tengah mengandung anak dari Tunggul Ametung dan kemudian diberi nama Anusapati. Namun begitu, Ken Dedes tetap menikah dengan Ken Arok. Pada tahun 1221, Prabu Kertajaya yaitu Raja Kediri yang memang memiliki sifat yang kurang bijak, terdapat perselisihan dengan para Brahmana. Jadi ada pertikaian dengan para Brahmana, dan para Brahmana ini kemudian berpindah ke Tumapel ya, meminta perlindungan kepada Ken Arok ya, yang kala itu Ken Arok sudah menjadi seorang Akuwu ya, menggantikan Tunggul Ametung. Dan akhirnya Ken Arok pun memiliki keinginan untuk menjadi raja dengan bantuan dari para Brahmana. Kemudian Ken Arok menyusun siasat untuk memberontak terhadap kerajaan Kediri yang kala itu dirajai oleh Kertajaya. Dan Prabu Kertajaya sendiri berkata bahwasanya ia tidak akan bisa terbunuh dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun kecuali Batara Siwa. Ken Arok mendengar hal itu. Kemudian dia memakai gelar, yaitu memberi nama pada dirinya sendiri dengan gelar Batara Siwa atau Batara Prameswara, agar dia bisa mengalahkan Prabu Kertajaya saat berperang menyerang Kediri pada tahun 1222. Akhirnya peperangan pun terjadi antara Kediri dan Tumapel di desa Genter. Dalam pertempuran tersebut, kerajaan Kediri mengalami kekalahan dan Prabu Kertajaya melarikan diri. Kemenangan yang diraih oleh Ken Arok tersebut kemudian Ken Arok
diangkat menjadi raja ya, waktu itu masih di kerajaan Kediri. Kemudian Ken Arok memutuskan untuk memindahkan kerajaan tersebut ke Tumapel dan berdirilah kerajaan Singasari. Ken Arok memiliki anak dari Ken Dedes dan diberi nama Mahisa Wong Ateleng. Dan Anusapati merasa heran atas sikap dari Ken Arok yang seolah menganaktirikan dirinya. Dan ia merasa bahwasanya ia adalah putra pertama dari Ken Arok. Dan pada tahun 1227, Anusapati bertanya kepada Ken Dedes selaku ibunya. Ia mendesak kepada Ken Dedes untuk berterus terang, sesungguhnya siapakah dirinya, mengapa dirinya dianaktirikan oleh Ken Arok yang dianggapnya adalah ayah kandungnya. Kemudian Ken Dedes pun akhirnya berterus terang jika ia adalah anak dari Tunggul Ametung, dan Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok menggunakan keris Empu Gandring, dan keris tersebut selama ini disimpan oleh Ken Dedes. Anusapati yang dendam kepada Ken Arok karena telah membunuh ayahnya Tunggul Ametung, kemudian menyuruh pembantunya untuk membunuh Ken Arok dengan menggunakan keris Empu Gandring. Kala itu Ken Arok sedang makan ya, kemudian ditusuk oleh pembantu dari Anusapati tersebut dari belakang menggunakan keris Empu Gandring. Seketika itu juga Ken Arok kemudian tewas. Anusapati yang memang mencari kesempatan tersebut seolah-olah yang membunuh Ken Arok adalah pembantunya, bukan dirinya. Kemudian mencabut keris tersebut dari tubuh Ken Arok dan menusukkannya kepada pembantunya untuk menghilangkan jejak kalau dirinya lah yang menyuruh. Kemudian Anusapati mengangkat dirinya menjadi raja, menggantikan Ken Arok. Demikian itu tadi sedikit cerita tentang Ken Arok. Jadi kisah hidupnya yang sebelumnya ia adalah seorang anak desa, kemudian dibuang ya di pemakaman dan dipungut oleh seorang pencuri, seorang rampok, dan kemudian kembali dibuang ya karena memang bandel, dan diangkat anak oleh Loh Gawe yang kemudian dia berkeinginan untuk menjadi raja. Dengan itu dia membuat keris Empu Gandring. Jadi meminta kepada Empu Gandring untuk membuatkan keris untuknya dan membunuh Tunggul Ametung. Dan berikutnya ia pun memberontak terhadap kerajaan Kediri. Dan peperangan dimenangkan oleh Ken Arok, sehingga Ken Aroklah yang kemudian menjadi raja dan membangun Singasari menjadi kerajaan baru untuk dirinya. Karena kutukan dari Empu Gandring, kemudian Ken Arok pun tewas melalui keris Empu Gandring pula oleh Anusapati sebagai anak tirinya. Demikian itu tadi cerita dari saya, Nyai Paricara. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.